الصلاة خير من النوم. Terlalu banyak Ramadan berlalu begitu saja. Ada banyak peluang yang kita biarkan, ada banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Beramal asal-asalan tanpa target dan perencanaan. Akibatnya apa? Ini Ramadan hanya menjadi sebuah kebiasaan. Mau ngaku atau tidak, barangkali sebagian besar kita masih seperti itu. Jadi Ramadan itu ya apa kebiasaannya apa itu? Kalau biasa kita sarapan pagi, ini sebenarnya kita kalau ahad pagi itu medangan gitu ya, medangannya dirubah jadi sore. Ya. Yang tadinya sarapan pagi, sarapannya dirubah jadi mundur atau maju? Mundur atau maju? Sepakat ini loh. Maju atau mundur bu? Maju. Maju nih? Ya. Kemudian yang tadinya itu makannya 3 kali kalau bulan-bulan yang lain, sekarang jadi 2 kali atau 3 kali pak? 3 kali apa 4 kali? Jangan bapak-bapak pinter ya, bapak-bapak buka ya, buka takjil ya, kemudian makan sedikit, pergi ke masjid, sholat, nanti habis pulang makan apa enggak? Ini bimbingan jawab. Terus berangkat tarawih, habis tarawih terus tidur, ya, habis tidur bangun sahurnya mana lagi enggak? Berarti hanya pindah makanya tetap 3 kali, tadinya pagi, siang, malam, sekarang jadi habis maghrib, habis tarawih, sama sahur. Itu kalau Ramadan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Sahur, kemudian subuh, puasa, maghrib, tarawih, terus seperti itu, hanya menjadi sebuah kebiasaan. Karena nih tidak ada target, nggak ada target. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan para bapak dan ibu sekalian untuk siap beramal bulan ini supaya berbeda Ramadan kita tahun ini dengan Ramadan yang telah lalu. Ada pertanyaan seperti ini, siap bapak dan ibu? Siap beramal? Siap beramal? Oke, kita bantu bapak dan ibu untuk merancang amal, meraup barokah. Ya. Kita boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Ya. Saya tadi katakan mungkin sesuatu yang kami sampaikan kali ini sesuatu yang bombastis. Dalam artian saya ini kok gimana? Coba kita tentukan target-target kita pada Ramadan tahun kali ini sehingga nanti Ramadan kita bisa optimal gitu. Target yang pertama, Anda bisa apa? Target yang pertama apa? Target yang pertama 150 kali mendapati takbiratul ula bersama imam. Siap Bapak dan Ibu? Apakah siap? Siap Bapak? 150 kali mendapati takbiratul ula bersama imam. Kok bisa kena angka 150? Dari mana? 1 kali sholat fardu berapa? Kali? Ya, kalau bapaknya Ramadan ini 30 kali, berarti kalikan itu 150 kali. Artinya, kepada Ibu, artinya
siap untuk sholat jamaah dan mendapati takbiratul ihramnya imam. Siap? Ya, kalau nggak bisa takbiratul ihram diturunkan sedikit lah ya, diturunkan sedikit. Komat dulu gitu ya. Adik-adik kita. Yang penting 150 kali sholat jamaah. Berat apa ringan? Bapak Ibu? Berat apa ringan? Kemarin kami sampaikan, Anda orang disayang oleh Allah. Anda orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Dimudahkan. Hatta orang belajar Al-Quran, ayatnya itu walaupun yasar Al-Qur'ana lidzikri pada mudzakkir. Ayatnya itu bicara tentang kamu mau atau tidak, gitu ya. Bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Nih, keutamaan orang yang senantiasa sholat berjamaah. Di dalam Sunan Tirmidzi, ya Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu barakatani barakatun minan nar wa barakatun min nifaq." Ada dua pembebasan yang akan diperoleh oleh orang yang senantiasa sholat berjamaah. Dalam hadis ini disebutkan arba'ina yawman, 40 hari. Sudah ada yang pernah lakukan 40 hari dur tidak ikut sholat berjamaah? Ya ayo bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng, tidak harus di masjid Al-Fatah. Banyak masjid sekarang, banyak masjid. Caranya bagaimana? Begitu adzan, janganlah nanti saya sholat misalnya. Bapak-bapak lagi di sholat aja nih, mau pulang langsung maghrib. Di mana? Di berkok ada. Ya jangan kemudian berniat saya tak sholat di Sumampir aja lah. Kalau di Sumampir kan jeda dan komatnya lama. Ya carry. Caranya begitu dengar ada, coba ini masjid mana yang ada ya? Langsung rating kiri, sen kanan atau sen kiri berhenti. Nanti dapat takbiratul ula. Caranya begitu. Supaya apa? Ada dua kebebasan yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang yang 40 hari tidak putus sholat berjamaah. Ini 40 hari. Kalau saya di Musayyib kepada itu seorang tabi'in itu 40 tahun. 40 tahun beliau itu senantiasa berada di shop pertama. Berada di shop pertama. Luar biasa gitu. Kalau shop pertamanya Masjid Al-Fatah sih nggak terlalu susah karena jamaahnya kan 2-3 shop ya. Tapi shop pertamanya beliau itu di Masjid Nabawi. Bisa nggak orang yang di Masjid Nabawi itu orang yang ketika ada masih di rumah dapat shop pertama? Bisa nggak Pak Guru? Hanya nggak bisa ya Pak. Kalau di Masjid Al-Fatah masih bisa. Kadang-kadang sudah komat aja masih bisa dapat shop pertama. Tapi Masjid Nabawi, ya kalau datangnya itu tidak setengah jam sebelum ada ya udah aman. Apalagi kalau mau sholat di Raudhah yang namanya ya. Iya. Ada dua kebebasan yang dijanjikan kepada ibu. Yang pertama, barokatun minan nar, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat kemunafikan. Saya tanya kepada ibu, bapak dan ibu milih masuk surga, milih dijamin masuk surga, atau milih dibebaskan dari api neraka? Kalau bingung jawabnya disuruh dulu Bapak. Ayo ibu yang sering ngaji nih, Bapak juga ya. Milih yang pertama, milih dijamin masuk surga atau milih dibebaskan dari neraka? Sepakat ibu dijamin masuk? Mikir nih. Ayo, situ. Bapak-bapak yang kanan.
dijamin masuk surga atau memilih bebas dari api neraka? Yang ini sudah kompak. Ibu-ibu yang ngomong apa enggak? Ini dijamin masuk surga atau memilih bebas dari api neraka? Terus jadi sama ya. Kayaknya dijamin masuk surga deh. Kenapa? Kenapa Bapak dan Ibu memilih bebas dari api neraka? Kenapa? Kenapa Bapak memilih lebih memilih dibebaskan dari api neraka ketimbang dijamin masuk surga? Salahnya apa? Kenapa? Kalau masih surga masih nyicipin neraka. Oh gitu ya. Satu Bapak memilih. Kalau orang dijamin masuk surga, dia itu masih mungkin menyicipi semua. Hanya banyak banget deh. Ya, betul. Jadi Bapak dan Ibu, kita milih dibebaskan dari api neraka. Milih dibebaskan dari api neraka. Karena seorang Muslim ketika dia sudah mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, memenuhi segala rukunnya, sekalipun dia zina, sekalipun dia nyuri, sekalipun dia jadi penjahat, sekalipun dia korupsi, selama syahadatnya tidak batal, insya Allah dia masih berpeluang untuk masuk surga. Man qala la ilaha illallah ta'ala. Masalahnya masuk surganya mampir berdua tidak. Nanti kalau sudah dijamin bebas dari api neraka, insya Allah nggak mampir. Siap 150 kali mendapati takbiratul ula. Bapak-bapak ya, jangan sampai kebalik Pak, Bu, jangan sampai kebalik, jangan sampai ibu-ibunya jadi soleh, bapak-bapaknya jadi soleh. Ngertos maksudnya Bu, Pak? Jangan sampai ibu-ibunya jadi soleh, bapak-bapaknya jadi solehah. Ibu-ibunya rajin ke masjid, sholat jamaah, bapak-bapaknya sholatnya di rumah. Kan itu tadi. Karena sholat jamaah itu sebagian ulama mengatakan itu wajib. Sekarang tidak ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tetapi yang kita dapati di dalam sirah Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Hampir tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Target yang pertama, siap? Kalau itu, siap? Baru target yang pertama sudah pada gimana gitu. Ini ada 9 target Bapak. Ada 1. Siap target kedua? Yang penting targetnya dulu lah ya. Oke. Target kedua apa? Dua 29 kali sholat tarawih bersama. Siap Bapak? Kalau tahun lalu tarawihnya masih bolong, kita siapkan tahun ini jangan sampai bolong. Ketiga, apa pada itu? Ya, mudah-mudahan ini sudah menjadi kebiasaan kita 30 kali sholat duha. Ya, apalagi bapak-bapak yang sudah purna ini, sudah pensiun, monggo waktunya kan kuat, monggo paketannya ada, mau yang 2 rakaat, mau yang 4 rakaat, mau yang 6 rakaat, mau yang 8 rakaat, mau yang 12 rakaat. Kita percepat pada Ibu karena waktunya sudah mepet. Target yang berapa? Apa target yang berapa? Nah, meraih 30 kali pahala haji dengan zikir dan syukur. Siap? Meraih 30 kali pahala haji dengan zikir dan syukur. Insya Allah Masjid Al-Fatah memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk target yang keempat ini. Nah, kalau masjid-masjid lain kan kuliah subuh ada, saya kalau masjid di masjid lain baru 20 menit saja udah dicung-cung waktunya. Kalau di Masjid Al-Fatah mestinya kita senantiasa sampai syukur. Target yang kelima kalau ada Ibu 1 kali hatam Quran. 1 kali hatam Quran. 1 kali dulu.
Alhamdulillah. Berapa kali Pak? Satu kali. Barang siapa membaca satu huruf di dalam kitab Allah, qara'a harfan, harfan ini satu Pak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi ya walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca alif lam mim berapa? 3. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, Ibu sudah hafal. Berapa huruf? Berapa huruf? 19. Berikutnya target yang ke-6, Bapak dan Ibu menyempurnakan 1 juz hafalan Quran. Itu dulu kemarin itu semua Bu, yang setoran juz 30. Yang kemarin setoran itu loh, pagi. Lulus semua? Menyempurnakan 1 juz hafalan Quran. Orang yang rumahnya tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah yang rusak. Seperti rumah yang rusak. Jadi, Masya Allah, kalau orang punya banyak hafalan itu, Bapak dan Ibu ya, di mana-mana dia bisa tikra'ul Quran. Tikra'ul Quran. Target ke-7. Ayo. Sedekah wajib. Bahasa Inggrisnya apa kamu nih? Wajib. Tim dosen nggak Pak? Apa wajib dosen? Ya, 1 hari 10.000. Ya kalau berat 10.000, karena kalau 10.000 berarti 30.000 kan abot ya. Ketemunya kan 300. Target yang nah, ini kalau Ibu mudah-mudahan jadi kebiasaan Ibu memberi buka orang yang berpuasa 1 orang per hari, minimal 1 ya. Minimal 1. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan terwujud. Mari kita berdakwah ilallah. Berdakwah kepada kalau 4 meter banyak 1 saja. Saya turunkan targetnya. 1 orang yang bukan maksudnya belum berislam, masuk Islam bukan Pak. Belum sempurna keislamannya. Oke, belum sempurna keislamannya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya, dia akan mendapatkan al-ajr, ya, kebaikan sebagaimana orang yang dia dakwai itu. Saya berharap kita semua dengan target-target ini, walaupun tidak penuh 100% itu, monggo bisa diturunkan. Kalau mungkin yang belum terbiasa diturunkan targetnya 100 misalnya, ya. Nanti tinggal dievaluasi pasca Ramadan sehingga kita berharap Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang berkah. Aku melihat dan astagfirullah, akhir kata